harus dijadikan acuan. Di salah satu seminar saya pernah diskusi akan seperti apa IKN ke depan. Saya bilang ya kota sehat, kota selamat, kota sejahtera, ya. Atau misalnya kalau istilah kerennya juga bisa smart city. Itu Kota untuk sementara. selamat. Ya, jadi kalau kita bicara kota sehat, ya kan itu ada indikatornya sudah, kayak misalnya Balikpapan, mungkin Penajam juga, itu sudah ada indikator-indikator yang harus ditentukan. Nah, kalau kota selamat, biasanya tantangan kota-kota besar biasa ada masalah banjir, ya, masalah kebakaran, masalah keamanan. Nah, itu yang dimaksud dengan kota selamat. Itu semua ada indikatornya. Malah dalam satu diskusi, saya sempat itu mengajukan usul bahwa sebuah kota, misalnya kayak IKN, itu mesti disiapkan semacam sistem manajemen keselamatan, kesehatan, dan kenyamanan kota. Ya, itu bisa, ada beberapa indikator yang bisa dimasukkan. Baik, Pak Rektor. Menarik sekali penjelasannya kaitannya dengan dari sisi teknis ini ya. Kita melangkah ke pendidikan nih Pak Rektor ya. Saya ini kebenaran pernah baca bukunya Renal Kasali kaitannya dengan disruption. Dan Pak Renal dalam satu poin pada bukunya itu menyoroti tentang bagaimana disrupsi di bidang pendidikan. Karena disrupsi itu menyasar pada institusi universitas. Banyak universitas pertahanan terkesan terbelenggu pada zona nyaman tanpa melakukan inovasi-inovasi. Ini bagaimana nih dengan Uniba sendiri, Pak Rektor? Apa saja inovasi yang dilakukan dalam menangkap peluang, tantangan, bahkan lompatan kaitannya dengan untuk meningkatkan mutu dari Uniba sendiri? Ya, jadi ini pertanyaan bagus sekali. Jadi pertanyaannya inovasi apa yang mesti dilakukan Uniba, dan mungkin berbicara apa yang telah dan akan kami lakukan terkait disrupsi ini, ya. Jadi kalau kita bicara disrupsi itu, ini berdasarkan fakta, kita melihat bahwa banyak bisnis yang dulunya unggul tiba-tiba hilang karena disrupsi atau karena tidak mau mengikuti perkembangan zaman, kalau istilah kerennya melek teknologi. Banyak universitas yang diprediksi akan hilang, ya kan, karena ke depan akan ada pekerjaan-pekerjaan baru yang belum diprediksi sebelumnya, ya kan. Nah, terkait dengan hal tersebut, saya sebagai rektor tentu saja melihat fenomena itu, dan tentu saja merumuskan tentang apa yang harus saya lakukan. Untuk konteks Uniba yang saya lakukan adalah, jadi saat ini saya lagi nyusun semacam renstra khususnya untuk 5 tahun ke depan. Kemudian saya perbaharui rencana induk pengembangan kampus hingga tahun 2045. Jadi saya mencoba melihat apa kira-kira tantangan kita tahun ini, 5 tahun ke depan, bahkan 25 tahun ke depan, ya kan? Dan saya mendapatkan semacam kesimpulan bahwa ternyata tantangan ke depan itu adalah bagaimana SDM kita itu kita persiapkan untuk punya kemampuan untuk mengikuti perkembangan zaman. Ya, jadi Uniba dalam hal ini inovasi yang kami lakukan diantaranya mencoba menyiapkan SDM yang sesuai dengan kebutuhan. Misalnya seperti ini. Saat ini atau beberapa tahun yang akan datang, Kalimantan Timur atau Penajam akan menjadi ibu kota negara baru. Tentu saja saya mencoba melihat bahwa itu adalah peluang sekaligus tantangan. Nah, peluangnya adalah bahwa pasti IKN membutuhkan orang-orang untuk kerjakan baik pada saat akan dibangun, ya, kemudian pada saat dibangun maupun setelah dibangun. Nah, itu kami sesuaikan dengan kondisi. Makanya kalau di Uniba atau di perguruan tinggi Kaltim itu sebaiknya menyiapkan orang-orang yang memang dibutuhkan. Dan ini kami melakukan inovasi bahwa orang-orang yang dibutuhkan selain paham dan mengerti terkait keilmuan yang dibutuhkan, apakah itu terkait mekanikal, elektrikal, sivil, dan
lingkungan atau dan lain-lain, itu juga kami siapkan supaya mereka paham teknologi, setidaknya mengadaptasi dengan teknologi yang terkini dan ke depan. Kemudian yang kedua yang kami lakukan, kami mencoba membuat kurikulum, ya, membuat kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan ke depan. Nah, misalnya kayak gini, kurikulum itu kalau misalnya saya bicara sesuai dengan kebutuhan ke depan, saya undang semacam industri yang akan memakai mereka atau stakeholder atau calon user, kriteria apa sih yang mereka butuhkan. Nah, itu yang kami lakukan. Kemudian kami tentu saja dalam menjawab itu bahwa di masa sekarang kita tidak bisa melarang apakah itu universitas dari Jawa atau universitas internasional untuk ke IKN, tidak bisa. Akan tetapi kita ada format seperti ini. Kita bekerja sama dengan mereka untuk sama-sama membangun IKN ini. Bagaimanapun IKN itu milik nasional, sehingga kita bisa bersinergi. Hanya saja, kalau menurut saya, tanggung jawab pengembangan SDM di Kaltim dan misalnya di IKN baru ini adalah rata-rata perguruan tinggi. Dan tentu saja pemerintah mesti mensupport itu. Jangan misalnya ketika ada misalnya terkait konsultasi, ya ngambil semua di Jawa. Enggak, harus dikombinasikan. Kalau ada orang Jawa, orang kita juga. Karena masing-masing punya keunggulan. Ya apalagi sekarang, era disrupsi, era zaman now, era society 5.0, ya semuanya tidak susah untuk dilakukan. Kenapa tidak susah dilakukan? Karena kalau dulu, misalnya kalau misalnya, oh ini kita mau baca buku ini, oh kita harus misalnya ke Universitas X di Jakarta karena di sana ada profesornya. Sekarang tidak. Satu kali mungkin terbit di Amerika bukunya, hari ini juga sudah ada di Balikpapan. Tinggal siapa yang kuat membaca dan siapa yang bisa melakukan itu. Jadi tadi terkait penyiapan SDM yang sesuai dengan kondisi, kemudian kami juga siapkan bagaimana kurikulumnya. Kemudian kami juga tentu saja bersinergi dengan industri-industri untuk secara bersama-sama, begitu juga dengan pemerintah, bagaimana atau model bagaimana yang mereka butuhkan. Ya. Itu untuk sementara. Baik Pak Rektor. Tadi Pak Rektor kan sudah menyampaikan ada semacam interaksi, komunikasi dengan kalangan industri. Adakah request tertentu Pak kaitannya dengan keinginan misalnya membentuk fakultas baru yang memang itu menjadi kebutuhan kalangan industri dan kalangan lainnya dan saat ini memang belum ada di Uniba? Ya, jadi salah satu yang kami lakukan, jadi yang pertama itu kami mencoba melakukan kajian atau studi kira-kira Kalimantan ini butuh apa terkait masa depan Kalimantan. Dari hasil kajian dan analisis kami, ternyata salah satu yang dibutuhkan misalnya teknik lingkungan. Teknik lingkungan karena di sini kan masalah ya kayak apa? Ya masalah lingkungan banyak sekali, misalnya masalah tambang batu bara dan lain-lain kan itu sangat dibutuhkan. Kemudian aspek lingkungan untuk perbaikan lingkungan dibutuhkan sekali. Jadi berdasarkan hasil survei itu kita harus buka itu. Maka sebagai salah satu wujud misalnya putra Kalimantan yang ingin melihat Kalimantan, maka kami buka itu. Terus yang kedua kami melihat, wah ini kalau misalnya IKN muncul, tentu saja dibutuhkan arsitek. Ya kami siapkan arsitek dan saat ini dalam proses persiapan. Terus ini kalau misalnya buka IKN pasti industri akan berkembang, kami buka teknik industri. Begitu juga, oh ini akan banyak yang kuliah, kami buka magister manajemen seperti itu. Ya. Oke, baik. Luar biasa ini Pak Rektor nih, membaca peluang ke depan ini kan. Karena pasarnya kan besar nanti kan Pak ya, kan akan memobilisasi populasi dari Jawa gitu. Ya. Pak Rektor, ini kalau masih perspektif dari Rena Kasali nih Pak Rektor. Pak Rena itu menilai banyak kampus di dalam negeri yang terkesan bagus. Tetapi dunia akademiknya terbelenggu dengan aturan yang kaku dan terperangkap dalam birokrasi administrasi. Untuk investasi di teknologinya ketinggalan. Nah, bagaimana nih dengan Uniba tadi sudah menjawab nih. Tanda petik kaitannya dengan problem internal dunia akademik yang terbelenggu dengan aturan yang kaku dan
birokrasi, administrasi. Apakah di Uniliba tidak seperti itu? Ya, kalau sekarang sebenarnya kan sudah bagus, sudah ada misalnya Permen nomor 3 tahun 2020 yang di dalamnya itu adalah bicara tentang bagaimana standar nasional pendidikan, SNDikti, ya pendidikan tinggi. Kemudian di situ ada salah satu pasal yang merupakan kelengkapan dari SNDikti sebelumnya, yaitu kampus merdeka dan merdeka belajar. Nah, kalau di kampus kami ini salah satu cara supaya mahasiswa atau dosen tidak terbelenggu itu kami mencoba menyiapkan penerapan itu. Ya kan, jadi merdeka belajar itu adalah sebuah konsep yang memberi ruang kepada mahasiswa untuk secara merdeka memilih apa yang dia inginkan. Jadi kalau dulu mungkin kaku, kalau misalnya teknik sipil harus selesai dari semester awal sampai terakhir teknik sipil. Dalam konteks misalnya kampus Merdeka Merdeka Belajar, bisa aja seperti ini. Misalnya dia sampai semester 6 di K3, terus di semester berikutnya mau kuliah 1 semester di prodi mesin atau prodi elektro, ya silahkan. Atau misalnya dia mau aktif di kemanusiaan, itu kita akan akui sebagai mata kuliah. Bahkan untuk tahun ini di K3 itu kami punya skema bahwa mereka itu kalau mau bersaing secara ke depan, kita terapkan kampus Merdeka Merdeka Belajar, di mana mereka bisa magang di industri selama mungkin 4 bulan atau ya selama 1 semester lah. Dan SKS-nya itu kita akui, ya kan? Terus yang kedua, dalam kaitannya dengan kampus Merdeka dan Merdeka Belajar, kami juga memberi ruang untuk mereka bisa kuliah di tempat lain. Misalnya kayak gini, teknik mesin Umiba kuliah di ITS Surabaya, atau misalnya teknik elektro kuliah di UGM, itu bisa. Peraturan Menteri nomor 3 tahun 2020 memberi ruang itu. Apalagi saat ini saya juga masih Sekjen Dekan Teknik ya, se-Indonesia yang kebetulan dirjennya adalah Prof. Nisam itu Dirjen Dikti. Ya, jadi saya bersama Pak Dirjen Dikti itu sudah mencoba melonsing penerapan kampus Merdeka Merdeka Belajar itu seluruh Indonesia. Tinggal penerapan aplikasinya. Terus yang kedua, bahwa supaya tidak kaku itu kan kalau istilahnya relatif. Kalau kami mencoba menerapkan bagaimana sistem informasi dalam setiap kegiatan akademik dan aktivitas universitas. Yang kesimpulannya gini, kami paham betul bahwa universitas yang bisa bersaing dan tidak akan hilang menurut Renal Ghazali adalah universitas yang mampu menyesuaikan diri dengan kondisi tantangan ke depan, kondisi atau misalnya dampak daripada disrupsi teknologi itu, disrupsi itu. Salah satu diantaranya adalah melek teknologi, kemudian juga misalnya memahami perubahan dan lain sebagainya. Bahkan kalau kami optimis, malah peluang saat ini itu lebih bagus untuk bisa bersaing ke depan dengan yang lain, ya kan? Oke. Baik, baik, baik. Pak Rektor, kita juga sudah dikasih gambaran nih, bayangan bahwa di IKN nanti pemerintah akan membangun perguruan tinggi berstandar internasional. Sepertinya enak gitu ya kalau kita ngomongin soal world class university. Tapi sebetulnya kan pesan untuk menciptakan world class university itu sangat jelas. Ini karena terkait dengan pengorganisasian dan perangkat lunak kelas dunia gitu kan. Dan itu sudah menjadi bauran lintas keberagaman antar bangsa. Karena kalau melihat di proses itu nanti di sektor pendidikan semua bisa masuk. Dosen dari luar bisa masuk ke Indonesia. Bagaimana Uniba memotret persoalan ini, Pak Rektor? Ke depan lah dengan lompatan disruption-nya itu. Oh iya, saya rasa itu hal yang tak bisa terhindarkan. Jadi kita yang harus menyesuaikan dengan kondisi itu. Kita yang harus mengikuti perubahan itu. Dan kalau perlu kita bagian dari perubahan itu, ya kan? Nah, terkait misalnya akan didirikan world class university, kan kita harus definisikan dulu world class university itu seperti apa.
Kalau menurut saya dalam bahasa sehari-hari, misalnya satu universitas punya prodi, kemudian dapat kalau akreditasi internasional itu prodi itu sudah world class university dan itu bisa diukur, bisa dilakukan. Jadi kita biasa-biasa aja. Yang penting menurut saya kita ini punya keunggulan dan keunikan yang tidak dimiliki oleh universitas lain. Jadi saya perlu informasikan, sekalipun misalnya universitas kelas dunia atau universitas dari mana datang ke Kalimantan Timur, kami tidak perlu takut karena kami punya meyakini bahwa bisa jadi kami punya sesuatu di prodi kami yang belum tentu dimiliki oleh orang lain di universitas lain. Dan itu mungkin bisa kami jelaskan, ya. Contoh kasus di Uniba itu kami salah satu visinya untuk yang nanti ke depan ini akan kami revisi adalah unggul mandiri berbudaya. Nah, kalau bicara unggul mandiri berbudaya artinya kami punya keunggulan. Kami akan memastikan bahwa setiap alumni Uniba itu punya keunggulan yang belum tentu dimiliki oleh universitas lain, sekalipun juga universitas tingkat dunia. Misalnya kayak gini, oh teknik sipil saya itu punya kemampuan di bidang keselamatan transportasi, punya kemampuan di bidang keselamatan konstruksi, yang tentu saja belum tentu dimiliki sama yang lain. Nah, itu aja barangkali untuk sementara. Oke, Pak. Ini kan tadi kita sudah bicara mengenai peluang. Kemudian mungkin juga ancaman kaitannya dengan IKN baru akan membuka peluang bagi perguruan tinggi di Pulau Jawa untuk melakukan ekspansi di IKN baru. Memilih mana nih Pak Rektor Uniba? Bertarung atau berkolaborasi? Ya, jadi era sekarang dan ke depan itu sebenarnya bertarung itu sudah tidak ada lagi. Yang ada itu berkolaborasi. Ya, jadi tentu saja kami memakai konsep kolaborasi dan itu bisa kolaborasi dengan perguruan tinggi dan kolaborasi dengan industri, ya kan? Karena kalau misalnya kan misalnya kalau bicara perguruan tinggi kan outputnya seperti apa, ya kan itu yang utama, ya kan? Nah, kami misalnya tidak bekerja sama dengan universitas yang masuk, tapi kami mencoba bisa bekerja sama dengan industri atau stakeholder yang memang bisa membantu kami, ya insya Allah kami bisa. Yang pasti kalau ditanya apa mau berkolaborasi atau mau berkompetisi, tidak ada masalah. Kita harus mencari misalnya kayak prodi-prodi unggulan yang belum tentu dimiliki sama orang lain, meskipun misalnya universitas dari Jawa bahkan dari internasional. Saya ambil contoh, Uniba itu punya D4K3. D4K3 itu ya saya bisa misalnya bisa membuat bersaing dengan universitas apapun di Indonesia. Kalau bicara K3, kalau bicara misalnya D4 K3, saya yakin Uniba K3 Uniba itu masih terbaik di Asia Tenggara. Kenapa? Karena apa yang ada di K3 Uniba belum tentu ada di universitas lain. Nah, itu yang K3 universitas terbaik di Asia Tenggara, Pak Rektor ya. kenapa? K3 Uniba terbaik di Asia Tenggara ya. Ya, kalau saya bisa bahasakan seperti itu karena misalnya kalau kita lihat kurikulumnya, kemudian kita lihat mata kuliahnya, kemudian kita lihat pengajarnya, ya itu memang kelas internasional. Jadi saya kasih pandangan seperti ini. Ketika kemarin kapal selam Nanggala 402 tenggelam, yang bisa diskusikan itu secara spesifik ya K3 Uniba karena K3 Uniba punya mata kuliah namanya keselamatan maritim. Jadi segala aspek safety dia lakukan. Ketika misalnya di Balongan ada kebakaran tangki timbun, K3 Uniba bisa bicara karena kita punya K3 storage tank atau tangki timbun. Begitu juga kalau misalnya bicara offshore, kita punya K3 offshore. Dan ini sebenarnya yang jadi pemerintah jadi begini kalau menurut saya. Perguruan tinggi itu jangan dibiarkan jalan sendiri. Misalnya kayak pemerintah atau misalnya anggota dewan, jangan dikit-dikit ngambil konsultan dari Jawa. Kalaupun ngambil dari Jawa, padukan dengan perguruan tinggi lokal. Kenapa? Karena SDM lokal itu lebih banyak kalau dari segi persentase ada 80% atau 90% yang dididik di Kalimantan Timur. Ya sehingga itu menjadi tanggung jawab moral mereka. Jadi kita pintar-pintarnya aja, kalau saya sih pintar-pintarnya. Sekarang zaman now. Sekarang
semua di zaman disrupsi ini semua sudah bergeser. Kalau dulu misalnya kita mau pelajari sesuatu harus tanya Profesor A. Nah, sekarang Profesor Google sudah banyak. Tinggal sekarang kita mendorong mahasiswa kita bahwa kamu harus paling rajin belajar, kamu harus paling cerdas. Nah, kemudian ini saya sampaikan apa kalau kami itu untuk membuat mahasiswa kami atau alumni kami itu kompetitif, kami harus sampaikan bahwa Anda harus bercita-cita sesuai dengan pembuka Undang-Undang Dasar 45 menjadi alumni terbaik, misalnya memajukan kesejahteraan, mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi kamu harus cerdas. Cerdas seperti apa? Cerdas emosional, cerdas intelektual, cerdas finansial, cerdas spiritual. Cerdas finansial seperti apa? Harus bisa mandiri. Kalau tidak bisa bekerja karena bersaing sama orang, harus mampu menyiapkan pekerjaan sendiri. Tapi yang paling utama, kalau kamu tidak terbaik dari segi pengetahuan, misalnya usahakan kamu paling jujur di antara mereka, paling berintegritas di antara mereka, paling disiplin di antara mereka. Hal ini yang bisa dilakukan sebenarnya. Jadi kalau misalnya masalah bersaing itu relatif. Saya kebetulan praktisi, saya sudah bertemu dengan semua alumni dari manapun. Kembali ke orangnya. Jadi yang membuat orang sukses itu integritas, kedisiplinan, dan memang kerajinan untuk belajar. Karena yang kita dapatkan dari perguruan tinggi itu